Halo Melodikators. Yo. Selamat datang di Melodika Podcast bersama Ronald Nang. Ronald Nang, bukan Enang ya. Ini disclaimer aja. Tadi Ronald udah bilang Ronald Nang, bukan Ronald Enang. Jadi masih yang nyebut Enang itu salah. Ronald Nang. Iya, nama kecil ya Nang ya. Betul. Gue juga Nang lagi langsung anjir. Gak apa ya? Gak apa dong. Lebih enak Nang bener deh. Iya. Lebih enak ya. Lebih enak disebut Ronald. Ya udah Ronald terus ada Donald. Udahlah ya. Betul. Nang aja Nang. Oke, ya jadi ya itulah. Mungkin sebenarnya nih kita ngobrol nih baru-baru aja. Ya, Baru-baru aja. dan Karena buat gue pribadi sih baru ketemu ya. Betul. sama. Iya. Sama baru ketemu juga. Tapi ternyata tadi kita off cam kita ngobrol anjir. Ini mutualnya banyak Mutualnya terlalu Iya, banyak. iya. Terlalu banyak kalau di Facebook apa sih mutual friend tuh? di Facebook, mana-mana. Facebook ya. Ada juga. Friends in common. Friends in common. Anjir, semuanya friends in common. Iya, Cuman iya. tahunnya agak berbeda Betul. gitu aja. Tapi ternyata walah gitu. Dan dia dari kemarin mah udah ngobrol sama Bob ya. Ini siapa lagi? Anjay tua semua gitu. Cari yang muda, woi gitu. Yang muda yang jelas masih kena nih, masih relate kan. Iya. Masih relate ngobrol lagi, lihat lagi. Anjay Ronald belum. Kontak langsung. Pede aja kontak Nal. Ternyata sambut anak muda ini luar biasa sambutannya. Gas Bang, anjir. Tapi thank you Nal, nih luar biasa sih. Terima kasih juga Bang Bob, Bang Uci. Yes, sama-sama. Sudah mengundang. Enggak lah, kita yang thank you karena gila ini fun fact-nya nggak fun fact ya, sad fact sih karena dia jari Pamulang dari Gaplek. Iya. Deng, itu jauh Nal. Jauh. Di usia kami ini begini, kita udah nggak bisa wonder tuh jarak-jarak kayak begitu. Gak apa Bang, tapi dulu sudah pernah merasakannya. Udah Nggak apa-apa. banget, Betul. udah banget. Itu poin yang tepat. Itu poin tepat. Nice. Keren loh. Bener. Kita di set tapi dengan bijak, anjay. Iya, bener kan? Maksudnya kalau secara usia ya lumayan cukup jauh, tapi dewasa banget ya. Wah, Tapi gue liat emang dia mainnya nggak sama sumuran sih. Oh enggak ya? Enggak, dia sama Dia sama di atas semua? bahkan sama yang di atas kita. Ngeri banget ngederaminnya. Gitu. Buat Melodikators, Ronald Nang ini saat ini dia drummer yang pasti. Yes. Dan bandnya banyak banget. Dia bukannya band tetap, tapi memang additional banyak band. Bener Iya, ya? iya, Betul. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Drummer cabai. Buset. Dan salah satu yang bikin harus kita korek di sini adalah bagaimana ceritanya dia bisa membagi otaknya. Ini. Iya. Tapi sebelum itu, Nah. Nang boleh ini nggak disebutin saat ini? Iya. Untuk band yang tetap as a personel itu apa, dan untuk additional apa aja? Untuk yang tetap untuk saat ini cuma speak up. Speaker. Hanya Cuma speak up. Hanya speak up. Oke. Tapi untuk yang beberapa band untuk yang ngebantunya additionalnya itu ada Sabotage, ada Kuro, Yes. ada juga terkadang No Label juga kadang kalau Iya. sekitaran itu aja sih kalau Iya, sekitaran pertemanannya speak up dan lagi intens dengan Remember of Today Iya, dan Tinky Winky. Iya. Ada juga kadang di kita ke reggae-reggaean The Janks, Wow. ada juga ke ska ya. Iya. Ska. Ya ska reggae lah. Sama juga dengan Alphonse Freedom terkadang. Ya apapun itu yang ngasih tanggung jawab, ngasih kepercayaan Yes. itu terima kasih lah sudah. Dan gas aja udah. Gas aja. Gila. Karena gini Bang, Gila. kenapa bisa ada di dunia perdraman dengan Ya. band-band yang banyak? Karena tahu Bang Bob udah nggak main drum nih. Jadi kita ambil, kita ambil jobnya. Yes. Tapi memang siklusnya begitu Nal. Iya. Siklusnya begitu. Tapi kembali lagi di era kami dulu sama era sekarang ya. Nggak tahu kenapa energinya jauh meledak-ledak sekarang. Jauh lebih meledak-ledak. Nggak tahu ya, nggak tahu mungkin kita saat itu memang belum sebanyak ini ya, mungkin ya perbenan ya gitu. Tapi kayaknya kalau dimasukin di era kami dulu ya nggak tahu ya, kan gue bukan drummer ya. Iya. Mungkin Bob juga nggak mau kali. Ntar dulu banyak banget. Iya. Iya kan? Karena membaginya kan setengah mati ya. Betul. Membagi setengah mati, belum menguliknya, belum in the short notice tahu-tahu ditunjuk, tahu-tahu ditembak gitu. Kayak kemarin kan ceritanya tiba-tiba ditembak sama Sil Virgin. Iya. Ngedramin baru bubar lagi anak-anaknya nih. Iya. Nah, itu kan aduh gila. Dan berarti setiap hari kan harus up to date dong. Iya, Dengerin terus siapa aja dan semua lintas genre loh. Benar, betul. Nah ini yang menjadi buat
kata kunci kami nih untuk ini lintas genre, lintas generasi. Iya. Kalau dari sisi gue sih ya, dengan bermacam genre itu kan bukan hanya aliran musik ya, tapi lebih kalau untuk drum lebih ada feel yang berbeda. Betul. Yes. Ya berarti kalau Ronald bisa menempuh ini semua, benar. Dia sangat adaptif. Iya. Gitu. Kesulitan nggak sih sebenarnya? Awal-awal sampai sekarang tetap ada kesulitan. Pastinya. Tapi karena satu kuncinya itu teknologi kan. Kita memang harus update di teknologi pun. Kita bisa mengakses semua siapapun itu ya lewat YouTube atau apa. Jadi kita harus update tentang feel di genre tersebut tuh apa aja gitu yang kita bisa ambil, yang kita bisa tiru lah. Ya minimal tiru lah ya, tapi harusnya lebih dikembangkan lagi. Ya itu aja sih. Tapi kalau bisa jangan plek-tiplek niru lah. Misalkan saya lagi ngedramin band punk, tapi kita ambil feel-nya dari jazz, gospelnya kita ambil. Jadi kita aplikasiin aja. Berarti sekarang lagi bantuin ROT tidak plek kayak recording ROT dong? Enggak. Kalau ROT kebetulan itu emang harus detail ya, detail untuk masalah ngulik lagu. Karena apa? Karena selain kita harus ngapalin barnya, kita juga harus masukin feel-feel yang cocok dan memang nggak ngerubah ROT-nya banget. Cuma emang agak detail aja kalau ROT. Kalau yang Tinky Winky itu yang penting barnya itu harus apal karena kan sequencer, full sequencer. Jadi kalau nggak apal barnya gitu udah otomatis kemana-mana lari pasti benar. Dan feel-nya kalau Tinky Winky masih dibebaskan selagi nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Yang penting bagan. Cuman ROT yang agak detail ya. Agak detail. Maksudnya detail tuh dalam arti kalau misalnya ada fill in yang perlu dimasukin, kalau mereka ngerasa kurang deh, kayaknya ganti deh gitu ya. Makanya pas latihan itu kadang nanya ke personil yang lain, kira-kira ini berlebihan nggak ya? Kira-kira ini kurang nggak ya gitu? Biar nanti dipasin gitu. I see. Nah, untuk Speak Up, tahun berapa gabung di Speak Up? Tahun 2013 atau 12 atau 14 lupa sih. Tapi pertama kali ngeband dan keluar kota dan naik pesawat itu sama Speak Up. Kalau saya itu di tahun itu Speak Up lagi. Wow. Alhamdulillah. Lagi kenceng-kencengnya banget. Tapi di Speak Up berarti ini ya bungsu berarti. Betul. Bungsu sekali. Betul. Si bungsu banget. Bungsu banget. Oh ya, by the way, shout out Ali, Madon semua. Aduh, itu teman-teman kita juga ya. Ali juga khususnya. Udah cecetan sama Ali, cuman waktunya belum ketemu ya, Ali ya. Nanti insya Allah ketemu secepatnya lah. Bisa sama Ali. Kebetulan saya kakak adik sama bandnya. Bandnya 96, sayanya 94. Tapi sama personilnya itu bukan kakak adik. Anak bapak. Betul. Iya. Kakak adik benar sama bandnya. Benar. Gila. Nah, ceritanya bisa masuk ke Speak Up gimana Nal dulu? Ceritanya itu dulu itu sempat disuruh ngedramin sama seseorang nih, namanya Petir ya, Tirta tuh. Tahu. Ini orang yang sangat berpengaruh banget karena apa? Pertamanya itu disuruh ngedramin beberapa bandnya si Petir. Sampai Petir ini bukan ngerasa sih ya, ada satu band yang Failing Forward lagi cari additional drum. Petir itu merekomendasikan ke Failing Forward tersebut. Nah, sampai sempat disuruh ngulik, itu pun lagi di Indramayu, disuruh ngulik. Ngulik langsung latihan dan ternyata alhamdulillah kepake lah sampai sekarang. Kenapa bisa di Speak Up? Karena drummernya Velvet itu drummer Speak Up juga. Begitu. Sebentar, tadi notice soal Indramayu. Lah emang lahir di Indramayu? Lahir di Indramayu. Lahir dan besar di Indramayu? Sampai kelas 1 SD pokoknya 5 tahun pindah ke Jakarta. Dikirain ya maksudnya ya dari Indramayu gimana ceritanya bisa sampai sini gitu. Ternyata pindah. Kenapa bisa ke Jakarta? Karena mami itu penyanyi dangdut. Orang tua penyanyi dangdut, karena ditinggal terus makanya dititipin di kampung. Tapi karena sudah membesar, jadi pengen sekolahnya lebih update lagi, dibawa ke Jakarta sama mami. Jadi nggak jauh-jauh dari musik. Emang ada darah seni tuh, ya no wonder juga sih. Nah tapi ngomong-ngomong ngedramin dangdut bisa gak?
Nggak gampang loh. Belum nggak pernah sih. Belum pernah? Belum pernah. Tapi benar, tapi nggak gampang. Nggak gampang. Karena Iya. kita harus nggak boleh ngilangin beat gendangnya. Betul. Nah, kita harus cukupnya aja sesuai porsi. Iya, iya, iya. Ada satu akun tuh drummer yang dia bisa dangdut, bisa apa aja. Gue Siapa? Ayo. Ririn. 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 Heeh. Iya tuh segala bisa tuh. Ya. Dangdut juga bagus, semua bagus, gila tuh. Ya Keren itulah. Ririn boleh. Iya. Iya, karena ya di situ baru gue sadar, anjing siapa bilang ngedramin dangdut tuh gampang. Iya, gitu betul. kan. Gila, terus instrumen yang lain juga gak gampang loh. Betul. Gitarnya susah, gila loh. Jadi ya jangan underestimate genre lah ya. Iya, betul. Apa aja. Apa itu? Ya jadi akhirnya setelah udah cukup gede lah ya, dibawalah ke Jakarta Betul. dan dengan alasan pendidikan juga. Yes, gitu. Kenapa drum? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa drum? Karena waktu dulu Mami Recording itu dulu sempat ada drum Oke. di dalam satu studio yang terpisah dengan take vokal. Oke. Pengen banget mainin gitu, tapi colongan gitu, berusaha untuk mukul-mukul tapi nggak ada sticknya. Ya. Tapi ketika ada sticknya ada orang yang lagi tidur, jadinya lama-lama penasaran nih dengan drum nih. Ya jadinya tuh pengen main drum lah. Oke. Kelas 6 SD lah kira-kira lah. 6 SD tuh ya. Iya. Oh, I see. Dan langsung tuh into total ya. Iya, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Walaupun berusaha pengen coba instrumen yang lain, Ya. tapi ternyata memang kayaknya masih penasaran dengan drum aja gitu. Oh. Karena main drum itu semua bisa main drum. Yes. Karena main drum itu cukup mukul snare, mukul tom itu udah main drum. Iya, Tapi memang belum mendalami aja. Oke, Ya. oke. Dan di usia berapa Bas sudah benar-benar wah ini nih. Kelas 6 SD sih udah mulai, kelas 1 SMP udah mulai ngeband lah. Oh, satu Heeh. SMP? Iya. Wow, sejak dini ya. Iya betul. Iya. Genre? Genrenya itu malah universal ya, apa aja ya. Heeh. Pertama kali ngeband sempet bawain lagunya Raja, Cinderella, di mix dengan lagunya Muse, Oh. sama Endang Sukamti. Tapi setelah itu kebetulan kelas 2 SMP itu dibeliin handphone sama Mami, Express Musik. Oh, Nokia. Iya. Ya, tapi nggak ada musiknya. Dia Express Musik tapi nggak ada lagunya, bingung dong. Akhirnya minta tolong ke teman yang udah senior juga di dekat rumah, diisiin lah semua lagu-lagu apapun itu. Rancid, Rufio, NoFX, MXPX, apapun. waduh. Sampai Burger Kill, Iya. The Black Dahlia dan ternyata memang nyangkutnya itu di Rufio. Wow. Awal-awal seneng banget sama Rufio. Pantesan ngebut-ngebut ya. Iya. Pasti bisa gue tebak album Perhaps I Suppose. Betul. Berkembang ke yang lain. Berkembang ke yang lain. Pasti disitulah. Banyak sih Rufio jadi turn back orang tuh. Beneran. Thanks Rufio. Nah. Walaupun nggak tahu ada di mana sekarang. Bener. Nah terus ya dengan referensi yang seperti itu ya udah pasti kebanyakan ngebut ya. Betul. Kebanyakan speednya kenceng lah gitu. Karena dari awal udah dengerin yang gitu terus coba mainin yang speednya temponya cepet. Begitu dikasih lagu yang temponya pelan repot gak? Betul, pasti repot. Oh, oke. Karena sudah biasa ngebut, Ya. sampai lupa untuk nahan, Oh. sampai lupa untuk ngerem. Ya. Itu yang hati-hati untuk Oh. siapapun itu Ya, yang ya, ya, main beat apapun itu. Ya, ya. Kalau sudah biasa ngebut, tapi harus tetap dijaga lah temponya, semua rasanya, Ya. feel-nya. Itu yang sulit jujur. Ya, oke. Karena Ya. kalau lagu ngebeat biasanya itu nggak terlalu diperhatikan bass drum dengan Ya. bassnya. Tapi ketika lagunya slow itu pasti harus kawin banget. Betul. Karena itu detail. Oke. Betul. Nah, itu aja sih. Dan Iya. dan sorry guys, ini dua drummer lagi ngobrol ya. Gua tuh ya, anjir, ya. Aduh. Tahu betul. Oh tapi kita kalau ngobrol sama drummer nggak begitu bahasanya. Bener. ya? Tatatak tutak. Itu bahasanya. Bener. Oh iya. Iya. Oh gitu ya, pakai bahasa drum. Betul. Oke, ngerti deh. Si ngerti banget gua. Dan jadi lebih banyak belajar drum tuh otodidak ya. Awalnya otodidak. Awalnya. Tapi ternyata memang lebih banyak otodidak. Nah, Otodidak sempat sekolah musik juga. sempat sekolah musik cuma 1 bulan aja. Kenapa? Anjas. Kenapa? Karena jujur dulu tuh sempat kayak ditawarin untuk show gitu kan di sekolah musik ini nih. Iya. Ya, dia Biasa. setiap itu selalu bikin show. Betul. Term naik. Betul. Jujur belum siap mentalnya. Oh gitu. Masa? Belum siap mentalnya. Lah, terus and then ngedramin segitu banyak band dengan segala macam panggung gede, kecil, festival. Itu muncul dari mana? Itu
setelah akhir-akhir ini itu kan waktu sekolah musik kelas 2 SMP. Iya. Belum terbentuk lah mentalnya. Oh gitu. Jadi nggak berani aja. Jadi di sekolah musik itu tuh memang mereka rutin bikin konser. Betul. Untuk menampilkan murid-muridnya gitu. Sekalian betul. report ke orang tua murid. dan lain Iya. Ya sebagainya. kebetulan kan anak-anakku juga pada sekolah drum tadinya tuh. Ya gitu sering datang. Iya, walaupun hanya perform gitu-gitu aja ya. Betul. Iya. Nah, itu tuh nggak pede itu. Bener nggak pede dan takut untuk datang lagi ke sekolah musik itu. Jadi bukan masalah pelajarannya tapi Bukan. lebih ke mental ya. Mentalnya kurang. Disuruh perform karena menghindari perform itu. Iya, minimal kan cover satu lagu gitu. Iya. kan. Yoi, Tapi betul. jujur belum berani sih. Oh gitu awalnya loh. Antik juga ya. Iya. Oke. Nah, dari situ nggak sekolah musik lagi. Enggak, cukup dengan dengerin musik dan latihan sama band apapun itu. Benar. Dari situ ke latih lah. Disitulah kebentuk. Iya. Nah karena random sama siapa aja ayo latihan, disitulah terima apapun. Apapun. Karena Genre apapun. ketika kita suka sama satu alat musik tersebut ya kan, kita kan nggak mungkin cuma main drum. Betul. Tapi ya dengan instrumen lain ya. Betul. Ya di band itu. Nah, gitu. bener. Oh iya benar juga, benar. Ya gitulah. Nah, dengan band yang tadi disebutin ya banyak nih, dicatat nih. Speak Up, Sabotage, Anjir, Guru, No Label, Error, dicatat. TTW, Jinx, ya itu. Ingat nggak turn back-nya tuh kapan sampai orang-orang tuh notice gue pengen di editionalin sama Ronald nih misalnya gitu. Iya, mulai akhirnya kebanjiran nih. Apa dari mulai dari Speak Up akhirnya orang pada notice atau ada poin lain? Kalau itu sih nggak tahu ya sebenarnya. Cuma karena mungkin suka bersosialisasi aja sih awalnya ya, suka nongkrong, mungkin juga dari mulut ke mulut. Iya, Jadi ya nggak tahu juga intinya sih kayaknya dari ini aja kan kita dari mulut ke mulut, Betul, dari benar. pertemanan Betul. jadinya ya. Sama lah hal seperti itulah. Oh, Nah, kurang lebih lah. Ya tapi emang Ronald mainnya sama yang jauh banget lebih tua dari dia. Betul. Iya. Kemana-mana. iya. Kayak ini Sabotage dia juga. Terus ternyata temen-temen dulu angkatan gua yang masih ngepang-ngepang ada sedikit di bawah atau seumur kayak Gamelan Knowing, shout out tuh Kul. Betul. Gitu kan. Ternyata temen-temennya juga gitu kan. Damn, gila. Dan ya pang banget. Betul. Wah, gila. Oke. Nah, terus tadi sempat cerita kita pada saat off cam dia pernah main 21 lagu in a row. Iya, betul. Itu harus cerita sih Nal. Gila sih itu. Itu sakit. 3 band, 3 band. 7 lagu masing-masing. Betul. Nempel Nempel. tanpa turun. Betul. Tetap di tempat duduk yang sama. Betul. Mampus lu. Mampus gua. Matilah sudah. Oke, itu Siapa aja waktu itu? Siapa aja? Ada Waze, Waze, Failing Forward, Failing Forward, Speak Up. Wih. Nah, oke, Waze-nya gua nggak tahu. Ya, Failing Forward gua tahu. ya, Itu rapat mampus. betul. Pukulannya aneh. Betul. Setiap partnya berubahnya dan itu patah. Gue nggak tahu mulai dari into refrain terusin terus segala macam dia bisa berubah cak sini Iya, ke betul. sini. Aneh tuh. Menurut gue pernah dengar film horor beberapa kali. Speak Up oke, gue tahu banget dan kenal gitu kan. Anjir, tapi 21 lagu. Ya dan Mampus deh. ngebut. Dan ngebut. Film horor tuh ngebut banget. Benar ngebut banget. Ngebut banget, rapat banget. Ngebut banget dan tadi juga sempat ngobrol single pedal. Single pedal mampus. Iya. Mampus gua. Bukan gaya-gayaan ya, tapi memang nggak punya double pedal. Nah, tapi bisa kan? Tapi bisa. Dan Iya. kebetulan lagi di genrenya yang lagi didalamin sekarang, lagi dimainin, emang belum perlu untuk main double pedal gitu. What punk rock man. Ya. Ya, selama masih bisa pakai satu Single, kaki Betul, satu aja. ya, satu Hajar aja. kaki, Iya. Single ajar. Mantap. Wait, tapi dapat ya? Failing Iya, Forward tuh iya. dapat ya? Alhamdulillah. Wush. Iya. Nah terus bagaimana abis itu tipes kah? Setelah perform di situ? Ya, Lebih ke kayak anestesi aja sih. Anestesi, oke. Berarti langsung baal tuh kaki ya? Betul, baal. Selesai. Turun tuh pasti pincang-pincang tuh. Benar, benar. Beh, gila. Tahun Kayak- berapa itu? 2000 berapa ya? 2000 itu 2000 Belas lah ya? Belasan. Belasan. Jujur emang kayak kita lama di WC duduk aja sih. Iya. Semutan. Kesemutan kayak gitu lah. Cuma selama itu berjalan kan seharusnya sudah mulai berasa dari tengah-tengah tuh, mulai berasa atau menjelang akhir gitu, atau pas di speak up-nya mungkin kan gitu kan? Di speak up-nya udah mulai nggak baal, udah mulai nggak Iya. berasa. Udah. Ya, Jadi tapi masa berhenti ya kan? Iya. jadi karena dulu itu mainnya slide, di Iya. Velvor kan slide juga. Nah, di speak up itu bener-bener kayak begini-gini aja udah tuh. Kakinya udah gitu-gitu terus udah. Walah. Nge-slide terus full. Gila sih. Nah terus maksudnya bisa survive satu pasti ada di situ ada adrenalin, Betul. ya kan? Oh,
Kedua udah nothing tulus aja kan, udah gas aja. Tapi kan di situ, aduh band gua lagi gitu kan. Kalau hilang di sini bagaimana, ya kan? Iya. Udah pokoknya hajar aja terus. Hajar aja. Buset. Karena pernah kejadian dulu ada band yang sempat lama gue manajerin tuh konflik, kita ganti-ganti drummer juga waktu itu. Sempat ngetes A, B, C, D gitu. Dan teman-temannya Ronald juga, ada MP, ada Reksa segala macam. Ada salah satu drummer dulu masih adisional, bantuin, hilang napas. Oh iya. Hilang napas. Dan lu kenal Reksa. Oh iya. Shout out Reksa, lu pernah kehilangan napas lu di panggung. Hilang. Blackout. Gila, nah maksud gua ya itu memang crowdnya gila banget, sakit banget tuh saat itu, gila banget, rusuh, chaos, banyak banget manusianya, di gor pula kan, udah kebayang kalau di gor gitu kan. Tapi tidak 21 lagu sih. Anjir, gila. Tapi gila. ya saat ini full time musician berarti saat ini. Saat ini lagi full time musician aja dulu. Mungkin nanti mulai bekerja lagi ya habis lebaran insya Allah. Ya, Bismillah. Memang sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Dan harus bekerja. Iya. Memang maksudnya karena ngeband itu kan biasanya ya itu di weekend kan. Betul. Ya, kalau bisa ya di weekdaysnya kita bekerja juga gitu. Betul. Iya, dulu banker ya. Banker ya. Dulu banker ya. Oke. Enggak, sekarang gue udah mulai gini, gue udah mulai stitching memory. Dulu ternyata pernah gue duduk di sini di atas, di rooftop atas. Itu temen Ronald juga, si Panji datang ke sini. Itu ngobrol-ngobrol, dia nyebut nama lu. Dia sebut, gue baru ingat sekarang lu kerja di bank. Oh iya. Gitu, gitu. Terima kasih Panji, jadi bisa sampai ke sini. Iya. Ya cuman kalau gue sih bener ya belum ketemu aja linknya. Belum ketemu. Kalau gue udah ketemu nih. Karena sebenarnya teman-temannya juga ya mutualnya banyak tadi. Ada PAM, ada Dimsi. Iya, Dimsi. Oh iya, udah ngobrol. Tadi gitu kayak gitu. Tapi udah ngobrol sama PAM. Iya. Nah, cuman ya nggak ketemu aja. Padahal waktu 2018 tuh gue lagi ngumpulin drummer-drummer Bandung. Oh iya. Bandung Drum Labs betul. gitu. Oh, hampir semua ya waktu itu ya. Iya, karena kita riset dulu siapa lagi Iya. gitu. Sampai Zaki RTF ya ikutan ya? Zaki RTF betul. Ozom. Ozom. Canggih-canggih banget. Semua. Cio juga ya? Cio. Iya. Oh iya banyak. Banyak. Bobo pun juga ya? Banyak. Banget. Ya hampir semua dong. Iya, banyak. Iya. Ating Ami. Oh iya ya. Ada semua. Wah, itu Uus. Itu udah kayak bikin event sendiri ya. Iya. Nah, itu ngumpulin itu. Dulu memang tujuannya adalah ini drummer ini kan sebenarnya sosok ya terutama di Bandung. Betul. Gitu. Banyak orang-orang yang mendengarkan bandnya mereka dan pengen belajar main drum seperti mereka karena mereka punya gayanya masing-masing. Betul. Nah, cuman bedanya mereka kan nggak punya latar belakang akademis. Ya, jadi belum pernah ada nih kursus musik tapi nggak ada latar belakang akademisnya. Gitu. Jadi pengen belajar berdasarkan sosok dan stylenya aja. Nah, itu jadi bikin Bandung Drum Labs supaya yang pengen belajar sama yang bukan pengajar itu bisa memfasilitasi itu tadinya. Mendalami lah ya. Mendalami promo. Karena figurnya. Karena figurnya. Promonya lewat YouTube. Gitu. Oh, iya. Iya kan? Paham. Iya. Karena kan kalau saat ini pasti orang pengen belajar drum, carinya guru drum. Betul. Siapa yang bisa ngajar Iya. gitu. Dan pasti cek dulu latar belakang dia. Iya, sementara yang ngajarnya, aduh stylenya bukan pengen kayak gini gue main tuh. Iya. Kadang suka gitu kan. Intinya apa yang kalian butuhkan kita ada. Betul. Oh. Gitu. Itu konsepnya awalnya sih. Gitu. Iya. Nah, kalau udah sekian banyak ya, Nal, udah sekian banyak begini, terus adisional segala sekian banyak. Nah, mau tahu deh, ini dari sekian banyak band dengan lintas genre, yang paling berat yang mana? Yang pernah? Yang paling berat? Pasti ada dong. Yang paling sih nggak ada ya, tapi berat semuanya jujur. Oke. Karena kan menyangkut kita bawa band orang lain yang dimana kita nggak boleh sampai mengecewakan band tersebut gitu kan. Karena apapun yang kita mainin nanti itu akan berdampak pasti ke bandnya, entah itu ke personilnya atau ke penontonnya nanti ya kan. Jadinya kita harus benar-benar ngulik intinya mah. Kalau dibilang paling berat sih ya semuanya berat jujur. Apalagi kita sudah terlebih mungkin dulu kita sudah ada sequencer, tapi sudah ada yang pernah pakai sequencer mungkin itu entah Dewa ya kan. Tapi mungkin baru diterapkan di kita nih ya terlebihnya di band yang pernah saya adisionalin gitu ya baru pakai sequencer.
Ya mungkin dulu ada Starlit juga sempat. Starlit. Starlit juga sempat pakai sequencer juga. Oke. Nah, kayak I Remember of Today, Thingy Wingy itu pakai sequencer. Jadi Sequencer mungkin semua. beratnya itu emang harus update dan terbiasa sih. Oke. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi ya semua ada tantangan sendiri ya. Betul. Jadi kalau dibilangin berat ya, berat sebenarnya bukan bicara teknis. Betul. Tapi bicara tanggung jawab. Betul, tanggung jawabnya berat. Oke. Yoi. Artinya jago bener Ronald ini semua nggak ada. Ya, Masya Allah. Berat biasa aja. Gila. Nah, kalau misalnya diajakin sama band gitu, terus belum pernah dengar musiknya nih, Iya. belum pernah dengar musiknya, manggungnya besok misalnya, mepet banget, dan sudah mengiyakan, gitu ya. Belajar dan nggak sempat latihan. Nah, belajarnya gimana? Dengerin aja. Jujur kalau misalkan tadi kan masih ada diinfoin kalau besok main nih. Jadi kurang lebih riset dulu nih tentang band tersebut nih. Kira-kira memungkinkan nggak untuk dikulik secara dadakan? Oke. Karena beatnya itu banyak kan ya, yang beat yang sudah ketahuan gitu. Betul. Intro, verse, bridge, ref Iya. itu udah baganya udah ketahuan kan. Kalau misalkan nggak memungkinkan, ya jujur bilang apa adanya gitu. Iya, Kalau iya. emang kayaknya nggak mungkin deh gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. kalau memang masih mungkin, ya pasti gas. Tapi rata-rata gas. Rata-rata gas. Nah, Iya, dia pede juga. Iya. Pede juga. Dia mentalnya kuat. Mentalnya kuat. tapi jujur kalau mungkin bisa tanya sama Thingy Wingy, Iya. ROT, siapapun bandnya, Iya. pasti mereka suka ngelihat kalau sebelum perform, pasti mereka suka ngelihat gue itu sibuk sendiri, ngingetin, ngapalin lagu lagi, ngulik apa gini-gini, kayak panik sendiri, keringetan dingin apa gitu-gitulah. Iya. Oke. Ya, tapi karena ya bawa tanggung jawab tadi. Iya berat, benar. ya. Wajar banget Ya. lah. Wajar. Wajar Iya. banget. Dan yang gue juga tipe drummer yang nggak akan main kalau nggak yakin. Betul. Iya. Oke. Gue kalau nggak tahu istilahnya di sini apa ya. Tapi kalau di Bandung tuh istilahnya ngojay. Ngojay Itu ngeraba-raba gitu mainnya. Ngojek Kira-kira itu Bu Ngojek itu bukan berenang artinya? berenang kan gini. Oh. Dia Tapi pesan buat mungkin yang lagi main drum ya. Ya. Ini khususnya bukan buat drummer aja sih, Ya. yang pengen main drum. Kalau emang mau ngulik lagu, Ya. kalau bisa nggak apa-apa, nggak harus punya drum, tapi mukul paha aja. Yang penting Yoi. jadi ketahuan. Betul. Itu salah satu cara untuk nginget. Oh, Kalau oke. ternyata abis ini kita mukulnya ini nih. Oke. Itu salah satu cara. Misalkan mukul snare di paha, Ya. dengkul itu jadi tomnya, Betul. paha kanan jadi floornya. Iya, Yang iya. penting jadi keinget lah. Oh. Jadi otomatis pas lagi perform, habis itu mukul ini ya. Yang penting kena, jangan mukul bayangan. ya. Oh, Ngelatih ini memorinya. Ya, memori aja ya. Oh gitu. Tapi kena jangan bayangan. Oh iya benar-benar jangan angin. Sebenarnya itu bukan pesan, itu ya hal yang lagi saya lakukan, tips yang lagi saya lakukan. Ya. Oke. Dan harusnya works ya karena kan sudah diterapin. Ya. Dan berhasil kan? Iya, berhasil. Iyalah. Alah. Soalnya ya udah beberapa kali tuh lihat lah ini band ini. Si Rona lagi. Geser lagi. Nah si Rona lagi gitu kan. Anjir. Ini gimana ceritanya sih? Makanya udah deh nggak bisa harus ngobrol nih kita nih. Betul. Gila, Dan sama ROT baru di awal tahun ini ya. Sebenarnya 2012 sudah sempat bantuin. Oh, sempat. Tapi sebelum sequencer. Ya. Sekarang diminta bantuan lagi sama ROT. Nah, itu aja sih. Oh gitu. Oh Iya. pernah 2012. Dulu pernah. Oh. Pernah dulu. Dari situ pun mulai lagi tuh buka link yang baru. Networking. Iya, networking. Dari Speak Up bisa ke band-band tua lainnya seumuran. Dan iya, band senior lah, band senior. Ya, maaf Speak Up. Emang tua emang udah. Dari ROT pun bisa berkembang lagi ke Starlit, Iya, ke yang iya, lain-lain. iya. Jadi Oh iya, Starlit, kita buka iya. banyak link dari pertemanan itu sih. Iya. Kayaknya baru nongol lagi tuh Starlit ya kayaknya. Baru lihat Iya. tadi di Instagram di mana gitu. Baru keluarin single baru. Dia di mana sih ya Starlit tuh? Celeduk. Oh Ciledug. Oh kirain sini-sini jauh juga ya. Ya. Dan tadi juga sempat ngobrol gua. Dia ternyata sering ke Bandung loh. Lah. Iya. Lah. Kuliner. Oh kuliner aja. kuliner. Oh gitu. Dan cukup sering dalam arti cukup sering. Iya. apa ya tadi dia bilang ya random aja ke Bandung yuk gitu. Iya. Gitu. Iya. Gak jelas tujuannya kemana. Nanti aja gimana nanti. Tahu tujuannya ketika sudah sampai Bandung. Oh gitu. Iya, kalau belum ke Bandung ya nggak tahu tujuannya. Yang penting gitu. niatnya dulu. Bandung aja dulu. Iya, Bandung. Oh. Eh, Dan itu kadang-kadang soan ke teman-teman juga. Betul. Kadang ke tadi Dimsi, kadang Iya. ke PAM. Oh gitu.
Oh, ya sebenarnya lingkupnya tuh deket sekali loh. Iya, kayak nanti lah kalau ke Bandung berkabar lagi lah. Di MC itu maksudnya Dimas kan? Dimas. Astaga. Dimas. Yang bandnya banyak juga. Iya sama, nah iya sama. Sama tuh. Tipe. Cuma beda umur aja sih. Bener. Cuma dia juga banyak banget. Apa aja dia tuh itu dance. Sudah. Banyak banget lah. Tapi kita kalau ketemu nggak pernah ngobrolin tentang drum. Ya iyalah. Oh iya. Nah, kita nggak pernah. Kita ke Iyalah. kuliner apa. Ngap juga kali. Capek kali. Iya. Udah, Walaupun tadi Dims itu drummer, Pam itu drummer, tapi nggak pernah kita ngomongin tentang Oh iya? drum. Iya. Ya udah. Dia ya. Emang gitu. Iya. Emang gitu. Iya, Ya iya. iyalah drummer ketemu drummer ngomongin drum. Iya. Ya itu lagi masa. Iya. Ya, gila aja. Nah, berarti kalau untuk nanya sedikit untuk soal speak up, walaupun nanti someday Ali bisa datang ya gitu, kita akan juga tanya gitu. Nah, speak up sekarang lagi kegiatan apa atau sementara karena Ali kan posisinya jauh ya? Betul. Hmm. Untuk saat ini sih kemarin kan sempat datang ke Jakarta. Akan ada proyek dengan Sukses Lancar Rezeki. Oh, ada SLR ya. Ya, SLR 1 itu, kedua mau bikin album akustik. Itu aja sih. Mantap. Itu agak fenomenal Anjir, juga tar sih. dulu. Speak up akustik ya. Iya. Oh, iya. Lagu baru. Enggak, di recycle kayak Oh. semacam Tony Sly dan Oh. Joy Cap. Iya. Oh, Ya, oke. semacam seperti itulah. Dikirain album baru format akustik enggak ya? Enggak. Oke, ya itulah jangan pernah 10,000 miles kayak gitu-gitu Betul. Tapi menarik juga tuh dengan apa? SLR. Iya, ya. menarik. Tapi iya, speak up SLR. baru akan ya, maksudnya Baru akan, baru tapi direncanakan. lagi digodok. Bukan, sudah sempat bikin guide dan Oh, sempat sudah tag drum juga. Oh, Tag udah drumnya sampai situ. saya yang tag drum. Oke. Tapi udah dioper ke SLR-nya untuk nanti didengerin gitu nanti. udah sampai di Wah, situ. serius nih. Serius loh Udah, ini. iya. Nggak main-main loh. Tag-nya pun di studionya Rian Steel Virgin tadi. Oh, di Rebel. Iya, di Rebel. Oh, di Rebel. Itu untuk buat ininya aja sih contohnya. Oh, gitu. Demo. Betul, demo. Waduh, nggak kebayang tuh bentar loh speak up sama SLR. Anjay, speak up kalau begitu jangan pernah utak ya SLR gimana? Berarti kan intinya kita harus speak up agar sukses lancar rezeki. Anjay. Halus eta feng shui na halus. Filosofi lagi kita bermain ya. Ngeri. Nah, itu lintas genre banget. Ah, iya gitu gila itu. Lintas genre, lintas usia Lintas itu. itu lintas generasi. Ya, Lintas generasi. Itu lintas Bener. generasi. Parah sih, parah banget. Soalnya apa? Di depan anak-anak SLR, Ronaldo udah abang-abangan parah. Untuk SLR. Untuk SLR. Iya. Nah, ini si Ali sama Madon abang-abangannya Ronaldo. Iya, betul. What the hell? Betul. 3 generasi. 3 generasi mampus nggak tuh? Bahkan semalam ketemu sama anak-anak SLR, Ya. mereka manggilnya Om. Mampus lu. Serius lu Nang. Ya, Ya. karena bapaknya itu ternyata emang drummer juga. Bapaknya. Iya, pernah dengar. Iya. Bapaknya Mahen Mahes. Mahes. Oh, Mahes, ya. Iya. Oh, musisi juga. Musisi juga. Oh, ya nggak kaget sih. Like Father Like Son. Lah band tuh. Gimana maksudnya kok bisa nyambung ke itu, ke SLR? Ini ada 2 koneksi sih. Yang pertama memang ketemu dulu sama bapaknya, tapi nggak ngomongin project. Oke. Tapi kedua si mungkin Madon basisnya Speak Up itu ketemu lagi dengan SLR, mungkin ada pembahasan untuk bikin project gitu aja sih. Oh, gitu. Tapi ngomong-ngomong udah boleh dibocorin ini proyeknya? Bocorin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan materinya belum ada juga. Iya. Intinya si Speak Up bakal ada kolaborasi sama Iya, intinya betul. gitu. Wah. Ini juga sekaligus menandakan kalau Speak Up masih ada lah. Yes. Dan jangan salah lah, untuk gua kan tumbuh dan bergaul di era itu ya. Iya. Di era itu, Speak Up, Konflik, No Label, Kuro gitu dan kawan-kawan gitu. Di saat 2010-an zaman lu Nang, Ya. itu nyala sendiri kan, gitu. Jelas mutlak itu nggak bisa dipungkiri. Dan gue juga nggak ada masalah nyebut itu karena teman-teman gue semua gitu kan. Emang Speak Up nyala sendirian nih di antara ya kami nih gitu saat itu. Makanya tiba-tiba kok hilang dulu ya. Aduh, satu sisi sayang karena men udah main sampai keluar loh. Iya. Hanya Speak Up, Iya. ya kan? Ya band-band yang gue manajerin juga segala macam. Luar Depok, ya kan? Oh iya bener. Betul, luar Jakarta gitu kan, nggak sampai begitu juga gitu. Tapi kan kalau speaker kan udah biasa ya naik pesawat kemana-mana segala macam gitu kan, ya kan. Jadinya ya udah pasti tungguin banget lah, ditungguin parah. Tapi memang bener sih.
Ya. Itu tadi kan sempat kesepil kan kalau Ya. pertama kali naik pesawat mau keluar kota sama Yes, speak up. speak up. Betul. Ternyata keluar negeri juga sama speak up. Betul. Awalnya, alhamdulillah Iya. Itu tuh di mana ya? di Lupa. Singapura. Oh iya Singapura, acara itu festival gede lu tuh. Betul, ada boleh disepil namanya. Boleh banget Namanya tuh. Bay Beats Oh iya Festival. Bay Beach. Bay Bay Beats. 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 Dulu bareng sama Reality Club Creative Club. sama Ramen Girl. Wow. Tahun lalunya SID. Only. Only. Eh. Wah, gila. Jadi waktu itu pernah gue datang ke Stardust. Bukan Stardust. Stardust Sarinah. Betul? Ya kan? Itu udah lu belum nang? Belum dong. Oh, belum ya? Tapi tahu Stardust. Oh iya. Itu udah kelihatan. Gue lihat itu di angkatan-angkatan kami yang ngelihat, wah, ini akan something sih speak up fix. Karena mereka launching saat itu anjir, ngeri. Itu Stardust tuh kayak lautan manusia, blast gitu kan. And then habis itu udah mulai, wah ini makin gede nih, makin gede. Itu puncaknya, gue ngobrol lah sama Ali, sama Madon juga. Dia mulai manggung sama band-band Singapura segala macam, mulai bikin relasi. Wah makin maju nih. And then ya udah, gue lihat di sosmed, wah gila udah sampai di sana. Bang Uci sempat ke Poster Cafe berarti? Poster kafe, Iya. oh iya dong. Sempat ya? Sempet banget Jujur dong. debut Stardust saja sudah hormat. Anjir. Apalagi dengan Poster Cafe. Poster banget. Salim. Ya enggak gitu lah. Tapi poster banget, gue poster Iya. banget. 97. Iya. Gue Dan- poster Dan banget. ada lagi dulu tuh kelas 2 SMP jujur pas kelar sekolah pulang sekolah itu orang banyak yang ngebagiin brosur Ya. tentang les di belajar lah Iya. akademik lah ya. Iya. Tapi ada satu orang yang bagiin brosur tuh tentang launching keduanya Speak Up tadi barusan. Iya. Yang featuring Eno Netral Betul. apa itu tuh. Itu dia. Tapi karena gua nggak tahu buang. Oh. Ya. Gila. Karena nggak tahu nggak dengerin dan ternyata sekarang ngedramin. Oh iya. Gila ya. Gila banget. Jadi ya itu ya poster itu juga gue juga kaget kalau bisa sebut poster nih. Karena buat kita tuh sudah dikubur tuh. Iya. Poster sudah selesai karena poster tuh dimulai dari tahun 91 Iya. gitu kan. Endingnya dia tutup di tahun 99. Dia tutup. Betul. Akhirnya jadi tempat biliar gitu. Betul. Nah, gue lah besar di sana karena abang gue juga ngedrum, Iya. ngedrum ngeband juga di situ. Jadinya, lu tau poster dari mana sebenarnya? Itu jujur saya nggak tahu karena belum ada di masa itu. Iya. Tapi karena bermain dengan Oh iya, sama orang tua, Iya. main Sama orang tua, sama orang iya. tua. Jadi Karena itu. hanya orang tua yang tahu poster. Iya, Udah iya. simpel aja. Iya. Gitu. Kalau di Bandung ada Saparua, Iya. oke, sama Bukit Skatepark. Kalau di Iya. Jakarta punya poster. Iya. Setelah poster habis ada Nirvana Cafe gitu sama Bibis gitu. Ya udah cukup sih kalau simpel begitu aja udah pernah poster, masuk dalam poster begini-begini udah selesai berarti. Karena tadi yang sempat kesebut Stardust kan, Iya. itu aja udah lama banget. Iya, Oh. iya. Dan sekarang udah nggak ada juga. Udah nggak ada, nggak ada. Apalagi poster. Salim udah. Tapi gimana ya seler ya? Iya, Waduh. makanya jauh banget. Masih SMA kan? Masih sekolah ya, makanya Sekolah lah ya. Masih Masih sekolah. Kurang tahu SMP SMA. Saling bolak-balik kok. Iya ya. Anjir. Mungkin bapaknya udah ngalamin masa itu. Oh, bapaknya, Mungkin bapaknya. Ya cocok sih bapaknya ngobrol juga tuh. Iya. Pasti connect sih. Ya Iya, bener iya. sih, maksudnya ya speak up angkatan bapaknya. Oh iya, Ya. wajar. Iya. Wajar banget. Iya bener. Soalnya anak gua aja udah kelas 3 SMA Nal. Oh iya, Anak kelas 3 SMA mau lulus. beda dikit dong. Anjir, enggak lah. Iya. Anak gua udah nanti di bulan Juni ini udah kuliah. Wah, keren. Anak gua udah kuliah. Nal. Anak dia Iyalah. bukan lagi wah, Berarti kesimpulannya apa? apa? Kalian berdua lah Ya. adalah anak band yang berhasil. Anjir, amin. Si Calvin udah umur berapa? Dua-dua. Anaknya dua. Anak gua 22 tahun. jalan 19. Tespek. Aki ternyata. Iya, Nah, iya. besok itu akan bahan obrolan kita bukan musik sama Apeng No Label. Wah, itu juga. Itu pembahasan kami. Jadi kami kalau udah diam-diaman isinya cuman ngeri nggak sih Ci? Ngeri Iya. bro. Iya. Puyeng nggak sih lu? Puyeng coy. Obat udah minum udah. Lu udah oke. Udah gitu sih. Oke. Salim juga sama Bang Apeng. Iya. Nah, Konsisten. dari band-band yang tadi yang lo dramin ya, Ya. ada yang lagi produksi nggak sekarang? Yang lagi produksi sih Sabotage. Sabotage. Iya. Oh. Sabotage lagi produksi untuk album. Oke. Sabotage kayaknya anak-anak kayak Lenteng Agung sekitar ya, bukan gak sih? Petukangan lah. Oh, petukangan. Jaksel. Jaksel. Oh iya, petukangan. Bener. Pernah tahu tuh sama manajernya, tapi cewek dulu manajernya tuh zaman dulu. Cewek. Iya, zaman dulu. Kalau nggak salah ya, Sabotage atau siapa? Kayaknya Sabotage. Dia manajer cewek. Tahun udah lama banget, early 2000 sih.
siapa ya? Mungkin Pupu Banu. Sebut lagi dong yang lain. Karena kalau yang cewek itu kayak manajer The Jangs itu yang cewek. Oh ya? Itu gitarisnya Sabotage, gitarisnya The Jangs juga. Oh iya bisa jadi bisa mungkin. jadi. Ya gitulah. Dan progresnya sekarang sampai mana? Progresnya lagi baru kelar 2 lagu dari sekian lagu yang harus diselesaikan. Jadi baru 2-3 lagu lah yang kelar. Dari Masih banyak PR-nya. akan berapa lagu? Akan 10-12. Album berarti ya. Iya, album. Gua banyak kali. Dan lu semua lagu. Iya. Alright. Oke, gila. Dia mah additional bukan sekedar additional tapi additional tetap. Iya, karena Kayaknya apa? gitu. Karena produksi. Iya. Karena terlibat di produksi, terlibat di perencanaan, Iya. sampai ngulik. Ya iya dong. Jadi nggak bisa dibilang additional ya. Bingung juga sih. Iya. Iya Dan sih. karena semua part drum dari lu ya. Betul. Iya, jadi ya susah juga ya dibilang additional atau tidak ya. Nah, tapi kalau misalkan ini image bahwa seorang drummer additional yang kemana-mana itu nggak ada masalah buat lu ya? Nggak ada masalah selagi dia masih bisa untuk memanage waktunya aja sih. Oke. Karena itu kan bicara tanggung jawab lagi tadi kan. Betul. Nah, jadi dia harus menanggungjawabkan ya schedule-nya dia dan Betul. semuanya ke band-band yang lagi dia pegang. Betul. Gitu. Itu aja sih. Ya minimal kalau memang waktunya nggak cocok dengan band lain ya jangan dipaksakan gitu. Iya. Karena kita harus ngamanin bandnya juga. Oh Nah, gitu. kan. Iya. Tapi kalau budget mah santai aja, yang penting ngobrol mah ketemu aja selalu ya. Itu dia jujur dari dulu Ya. tuh nggak pernah bahas budget. Hah? Sama band apapun itu nggak pernah bahas budget sama sekali. Jadi Wah, gila. ketika ada band lain yang minta tolong untuk Ya. ngedramin ya selagi waktunya pas bukan waktu yang ini Iya. gas. Jujur dari dulu Oke. Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. What the hell? Makanya kalau setiap manggung sama band siapapun itu mungkin yang sudah banyak dikenal orang Ya. ya. Kalau berapa bayarnya tetap alhamdulillah terima kasih. Hah? Ya. Tapi kan banyak Mas Nal bantuin gua main drum. Berapa budget lu gitu? Banyak kan yang nanya. Jujur enggak. Satu orang sempat ada Steel Virgin dulu Oke. sempat mau suruh ngedramin additional tapi dia sempat lu kan udah main-main ya gitu. No. Langsung diperjelas kalau nggak akan ngefek udah tenang Iya. aja gitu. Iya. Karena mereka pikir waktu itu dulu sempat ngedramin Iqmal Tobing. Oke. Iqmal Tobing drummer tapi dia pengen nyanyi makanya gue yang main drum gitu. Jadinya dia pikir dengan portofolio itu Iya. gue punya red card tersendiri. Betul. Padahal enggak. Lu nggak pernah nentuin red card sama sekali? Enggak ada. Gila. Sih. Dan lu open sama siapa aja? Iya, ya di punk juga kan, ya Iya. kita nggak bisa bicara duit kan. Iya, Iya oh, sih. Enggak. Kalau men. kalau di ruang lingkup itu oke, masih make sense Iya, lah. masih make sense. Tapi Tapi- kalau udah keluar itu yang lu bilang tadi Steel Virgin apa mereka budgetnya udah cukup besar loh maksudnya. Balik lagi sih. Iya. Mereka nggak pernah nanya dan gua pun nggak pernah menetapkan budget Iya. tersendiri sih. Berarti karena nggak ada nominalnya, berapapun mereka kasih lu terima. Iya. Ya lumayan mencengangkan sih. Iya sih, Ya, gue kaget gua kaget juga. Nggak tahu ya, gini Nang. Jadi di era kami, di umur kami gini, bukan berarti kami berpikir secara kapitalis. No, Betul. nggak sama sekali. Gue anak punk, Iya, dia anak betul. punk. Iya. Gue nyetrit, jadi gue tahu, ya kan. Tapi kaget. Kenapa kaget? Karena beda zaman. Kalau dulu kenapa kami juga tidak memikirkan budget? Karena apa? Semua terjangkau dengan mudah. Iya. Ya, lu janjian bulan lalu 30 hari kemudian kita ada di situ. Iya. Tapi sekarang akan banyak gangguan Iya. yang bisa saja kita meng-cancel. Artinya kita butuh effort untuk memastikan bahwa ini bisa, dan sekarang value money juga naik terus, Iya. ya kan? Artinya moda transportasi juga naik terus. Betul. Gitu. Artinya dengan tadi Ronald bilang bebas, Iya. atur aja. What the? Sebenarnya kita bisa lihat juga kan dari teman-teman kita yang sudah masih ada sampai sekarang malah kan itu pasti banyak teman-teman yang bermasalah dengan bandnya masalah itu. Betul. Betul kan? Banget. Itu realistis dan Betul. memang benar masih ada Benar, gitu. benar. Tapi gimana kita secara nggak langsung tuh bikin orang tuh belajar untuk memberikan tanggung jawabnya dan kebijaksanaan aja sih. Oke. Jadi kita tuh nggak menuntut tapi ini bikin orang tuh jadi sadar lah Iya. dengan porsinya masing-masing lah. Dengan mungkin Bang Bob gitu Iya. kan misalkan dengan porsinya sekian nih. Oke, alhamdulillah dengan pendapatannya Iya. sekian. Yang penting kan keterbukaan. Ya. Iya. Selagi band tersebut
terbuka dengan apapun yang berapa yang masuk, apa ya kita terima-terima aja gitu. Oh, Kecuali oke. bandnya emang nggak terbuka, tiba-tiba kita terima sekian kan, kita juga mungkin mikir ya. Iya. Kok dari misalkan ya, Ya, ini mah ya, misal aja. 60 juta bayarannya kok dapatnya 150.000. Iya. Oke. Itu kan jadi pertanyaan. Iya, kan? betul, Nah, itu betul, aja. betul, Selagi masih logis mah oke-oke aja. Gitu. Oh, oke. Tapi jujur, Ya. gue nggak pernah nanya masalah dia dapatnya Iya, berapa. iya, itu. Iya, Baru tapi gue mau jujur. Artinya tanyain. bola ini dilempar ke bandnya sama Iya, Ronald. Ya iya. selalu aja. Iya. Iya. Lu nggak yang pernah punya nanya. hati. Tadi gue tuh baru mau, lu tahu dari mana dia bayar segitu gitu Iya, maksudnya iya, mau iya. tanya gitu. Tapi dia nggak pernah nanya. Iya. Jadi Iya. nggak tahu. Ya udahlah. Ayolah Ben. Paham kan? Paham Iya. kan? Come on. Anaknya Iya. ayoan emang. Anaknya Iya, ayoan. Gue WhatsApp dia cuma singkat, cuma telepon dah. Gas bang. Enggak, jadi gini. Iya gas bang. Aman bang. Gitu dia. Gue belum ngomong banyak. Nah gue Uci jadi begini-begini. Iya bang. Anjing. Aduh muda banget lu bang. Gitu kan. Gas bang. Anjir gas bang. Udah langsung anjay. Karena Bang Uci udah nyebut, gue manajernya band-band yang Heeh. legend lah ya. Dan cukup ngomong itu udah cukup. Kalau ini, wah. Ya enggak gitu sih. Hormat. Enggak gitu. Di garis bawahi bukan gila hormat, tapi Iya. saya menghormati beliau. Iya. Iya. Respect. Ya, semoga anak muda kita nanti di bawahnya Ronald juga semuanya jaga pola begini nih. Yo, Ini langka. bener. Enggak, tapi serius, ini langka karena begitu anak muda sekarang dapat spotlight, mereka banyak kan jadi bangsat. Iya Itu sih. yang harus disayangin. Itu yang disayangin. Dari gue sih apa ya, dengan kita ngobrol kan jadi kelihatan tuh orang pola pikirnya gimana ya. Ya. Buat seumur lu gitu ya. Ini keren banget loh. Iya, ngeri. Dewasa loh. Iya, terlalu. Dewasa dan apa ya, bertanggung jawab. Iya. Bertanggung Iya. jawab dari Amin. sisi profesinya ya. Yes. Iya, gila itu. Ya komitmen nggak main-main. Iya. Komitmen. Kita banyak ketemu orang-orang baru seumuran Ronald. Cuman ini doang nih. Iya. Serius. Jadi banyak yang udah begini. Iya, ini doang nih udah yang begini. oh gila nih. Lu baru dapat 1-2 kali festival, lu udah begini. Nah, Tong. itu kita bisa sebut itu etika lah ya, attitude Iya. ya. Itu Karena itu attitude kan yang kita belajar dari kecil ya. Betul. Karena kita kecil itu menjaga nama baik orang tua. Yes. Sekarang kita menjaga nama baik apapun itu di belakang kita Iya. ya kan. Entah itu perusahaan, Yes. pekerjaan, entah Yes. itu band, apapun Yes. itulah. Yes. Jadi kita harus jaga attitude paling Betul, nomor 1. Itu aja sih. betul, iya. Apalagi di dunia musik. Betul. Kita nggak bisa yang namanya sok begini, sok begitu, Iya, karena kita bakal ketemunya itu lagi. Gitu. Betul. Ada kita malu nanti. Iyalah. Dan nggak gede loh Iya. dunia kita ini. Betul. Makanya koneksi ketemu lagi. Udah itu modal pertama attitude sih. Iya betul. Udah, attitude nomor 1. Iya. Udah aman dia sih. Iya, udah aman. Aman Lu aman sih banget. Nal, fix. Amin, Buat makasih, kami Bang. nih, buat kami ya, Iya. usia udah Amin, 40-an something ya. Kita sudah bisa bilang lu clear, lu aman. Aman lo Nal. Aman. Sertifikasi. Sertifikasi aman. Lu ada stempel ya, gue stempel. Lu aman sih. Karir lu aman Nal. Fix. Amin. Dah. Terima kasih. Ngomong, Bang. nah terima kasih banyak ya. Oh, sama-sama. Sudah Ngomong, lu dateng. nih, sorry gue potong sedikit. Ini udah sejam loh. Oh iya. Iya, ini udah kasih tanda Eko sama dia udah kasih tanda. Oh, nggak berasa ya? Nggak berasa. Kayak 60 menit. Ya, sama dong. Sama dong. Sama. Ya intinya begitu Nal. Kita terima kasih banyak ya. Yes, saya juga terima kasih. In the short very short notice banget parah gitu kabarinnya gitu dadakan. Ya abis ini ya kita ngobrol lagi off the Ya, record siap. sambil makan lapar Iya. Siap. Nah terima kasih ya. Ya, Jadi gitu saya dulu. juga terima kasih. Siap, terima Oke. kasih banyak Ya. waktunya. Alright. Oke. Melodicators, kita tutup episode kali ini. Thank you. Sampai jumpa di Melodika Podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye. Nah, gila. Dah. Lu juara banget sih. Lu juara. Keren. Keren. Geci udah ada Geci.